Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nrangwesti Widianingrum. Di sini saya akan memaparkan hasil elaborasi pemahaman saya terhadap topik problematika dan evaluasi implementasi kurikulum UBD khususnya dari paparan kelompok 2 yang spesifik membahas terkait problematika dan evaluasi implementasi kurikulum UBD sebagai kepala sekolah. Nah, ini link teks dan link video dari kelompok 2. Kemudian, ulasan perbandingan dari yang dipaparkan oleh kelompok 2 dengan artikel yang saya dapatkan. Pada kelompok 2, problematika dan evaluasi implementasi UBD sebagai kepala sekolah yang dipaparkan terdiri dari problematika kepala sekolah sebagai edukator, sebagai manajer, sebagai administrator, sebagai leader, dan sebagai inovator. Nah, di antaranya yaitu problematikanya kepala sekolah mengalami kesulitan membimbing dan mendorong guru untuk meningkatkan profesionalisme dalam menerapkan UBD dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, terjadinya kesenjangan komunikasi antara kepala sekolah dengan para pendidik. Yang ketiga, pendidik tidak mendukung kebijakan kepala sekolah dalam menerapkan UBD dalam sekolah sehingga kepala sekolah tidak mampu mengambil keputusan. Sebab jika dipaksa berjalan, hanya ada sedikit guru yang memiliki tekad, keterlibatan, dan dukungan untuk melakukan perubahan yang signifikan terkait penerapan kerangka UBD dalam penerapannya. Kemudian yang keempat, adanya guru yang lebih senior dari kepala sekolah bisa menyebabkan kepala sekolah menjadi tidak tegas jika tidak ada kesepakatan atau pandangan yang sejalan dan mengunggulkan sifat senioritas di dalamnya. Kemudian yang kelima, keterbatasan pemahaman UBD dari kepala sekolah membuat sekolah tidak mampu menciptakan suatu inovasi dalam melaksanakan UBD. Dan pada kelompok 2, mereka telah memberikan solusi dari problematika di atas. Di antaranya yaitu kepala sekolah bekerja sama dengan pendidik untuk membuat rencana kerja sekolah, salah satunya dengan menghadirkan praktisi yang memberikan sosialisasi mengenai pengembangan dan penerapan kurikulum. Adanya program pemantauan berkala dan melakukan pembinaan guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum UBD. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah melakukan monitoring, evaluasi, supervisi, dan membuat laporan kerja terhadap penerapan kurikulum di sekolah, baik terhadap guru, siswa, maupun karyawan. Kemudian yang keempat, kepala sekolah harus bisa bersikap tegas dengan suatu kesepakatan, misalnya membuat sanksi bagi pendidik. Kemudian yang kelima, kepala sekolah memperkenalkan UBD misalnya dengan mendatangkan narasumber ahli dalam UBD untuk sosialisasi atau seminar. Kemudian kembali lagi ke atas, ulasan dari literatur yang saya dapat setelah mempelajari dari apa yang dibahas oleh kelompok 2, saya mencoba mengulas dari berbagai literatur, namun dalam pencarian literatur belum banyak penulisan terkait dengan yang spesifik dengan UBD. Untuk itu saya mencoba dari berbagai literatur yang kiranya masih relevan. Ada 3 simpulan dari 3 literatur yang saya dapatkan. Yang pertama, kepala sekolah merupakan stakeholder yang memiliki kekuasaan besar untuk melakukan sesuatu untuk membuat aturan untuk pengelolaan termasuk kurikulum. Yang kedua, kepala sekolah dituntut mampu mengatur manajemen yang ada di lembaga yang dipimpinnya, sehingga kepala sekolah sebagai manajer pendidikan dituntut mencari dan menerapkan suatu strategi manajemen baru yang dapat mendorong perbaikan mutu di sekolah. Hal ini juga sejalan dengan bagaimana implementasi suatu kurikulum di sekolah diperlukan peran penting dari seorang kepala sekolah selaku manajer sekolah. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah yang berposisi pada tataran aspek manajemen sekolah memiliki berbagai problematika. Di antaranya adalah problematika terhadap sumber daya manusia dari pendidik maupun tenaga kependidikan, kepercayaan masyarakat yang masih belum tinggi untuk lembaga, kinerja pendidik dan tenaga kependidikan yang masih perlu adanya stimulus dan masih berstatus honor, dan pihak dinas pendidikan setempat masih kurang dalam memantau perkembangan yang ada di lembaga sekolah. Nah, dari ulasan literatur yang saya dapatkan, jika coba saya bandingkan dengan ulasan dari kelompok 2, maka pada kelompok 2 telah secara
spesifik menjabarkan tentang problematika kepala sekolah dalam penerapan kurikulum UBD, mulai dari problematika kepala sekolah sebagai edukator, kepala sekolah sebagai manajer, sebagai administrator, sebagai leader, dan sebagai inovator, serta mampu menjabarkan solusi dari problematika tersebut. Sedangkan ulasan 3 simpulan dari literatur yang saya dapatkan belum spesifik menjurus kepada implementasi kurikulum UBD. Namun jika saya manifestasikan dalam ranah implementasi kurikulum UBD, dari 3 simpulan di atas hanya mengulas pada pokok bahasan problematika kepala sekolah sebagai manajer sekolah dan leader pada aspek tataran manajemen sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum UBD di suatu sekolah. Sekian penjelasan elaborasi pemahaman saya terkait problematika dan evaluasi implementasi UBD sebagai kepala sekolah. Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.